yang merokok di ini itu rokok sampai buat muang tips itu. Muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengaruh AI bagi dunia kreatif. Pengertian AI. AI adalah pembuatan artificial intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang membuat sistem komputer mampu kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dan pengalaman, mengidentifikasi pola, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Penemu AI, John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Beliau tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga orang yang menciptakan istilah kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence. Beliau adalah ilmuwan komputer yang terkenal dan tokoh penting dalam AI. Lahir di Boston pada tanggal 5 September 1927. John McCarthy menerima gelar sarjana dalam bidang matematika pada tahun 1948 dari California Institute of Technology dan gelar dokter dalam bidang matematika 1951, di mana ia mengajar secara singkat. Lanjut ke slide sejarah perkembangan AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dan teknologi komputer dan perkembangan algoritma melalui area baru dalam pengembangan AI. Lanjut ke slide berikutnya. Jenis-jenis AI. AI lemah. AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas atau melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual, Siri atau Google Assistant. Yang kedua, AI kuat. AI yang memiliki kemampuan mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahapan pengembangan. Yang ketiga, AI narrow atau AI sempit. AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. Yang keempat, AI broad atau AI luas. AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom atau mobil yang bisa dikendalikan tanpa pengemudi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Arkan. Sini yang kelima ada manfaat AI. Yang pertama yaitu meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas.
Yang ketiga, mengirit sumber energi manusia. Dan yang terakhir, efisien dan akurasi proses. Selanjutnya yang keenam, ada dampak positif dari AI. Yang pertama, peningkatan efisien dan produktivitas. Yang kedua, peningkatan dalam perawatan kesehatan. Kemudian selanjutnya yang kedelapan ada data pengguna AI di Indonesia. Survei mengungkapkan masyarakat yang pernah mencicipi platform berbasis kecerdasan buatan atau AI di Indonesia mencapai 50%. ChatGPT pun menjadi platform AI yang paling banyak digunakan dengan persentase mencapai 52%. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan Populix berjudul Unifying the Tech Revolution, How Technology Reshapes the Future of Work. Tidak hanya soal AI, laporan itu juga membahas pengaruh teknologi terhadap proyeksi pekerjaan di masa depan dan pengembangan kemampuan diri. Sembilan, AI dalam industri kreatif. Pengaruh AI berdampak pada salah satu bidang seperti industri kreatif. Penggunaan AI dalam industri kreatif mencakup pembuatan konten, pemeriksa karya, analisis dan prediksi tren, serta masih banyak lagi. Industri kreatif seperti film, musik, dan literatur telah terlihat mengadopsi AI dalam praktik penulisan mereka. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Okta. Silahkan. Dalam dunia film, banyak platform AI yang dapat menulis naskah film. Penggunaan AI terhadap scriptwriting menambah kekhawatiran penulis naskah, karena pekerjaan mereka dapat digantikan. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan AI untuk menggantikan kreativitas manusia dalam pembuatan film. Salah satu platform AI yang dapat digunakan untuk screenwriting yaitu AI Screenwriting. AI Screenwriting dirancang untuk membantu membuat film, penulis skenario untuk membantu mempercepat proses penulisan dan menciptakan naskah. AI ini juga memiliki fitur canggih yang memungkinkan pengguna untuk mengedit skenario atau skrip setelah dibuat. Dunia musik. Dalam industri musik, AI dapat digunakan untuk menghasilkan komposisi baru dengan mengumpulkan data dari berbagai lagu dan menghasilkan komposisi baru. Bukan hanya itu, lirik lagu juga dapat dituliskan menggunakan AI. This lyric do not exist merupakan salah satu alat AI yang bisa membuat lirik lagu. Pencipta lagu yang sedang mengalami writer's block dapat membuat lirik dibantu dengan AI tersebut. Cara kerjanya cukup mudah. Ketik topik yang diinginkan, pilih genre dan mood lirik, lalu AI akan membuatkan lirik tersebut. Lirik ataupun lagu yang dibuatkan oleh AI belum tentu memiliki rasa atau jiwa yang sama dengan pembuatan manusia. Meskipun AI dapat membantu produksi musik, penggunaannya telah menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian peran musisi manusia dengan AI. Beberapa contoh website AI. Canva AI menyediakan platform desain grafis yang bisa digunakan mahasiswa saat membuat poster, presentasi, atau materi visual lainnya. Synthesia adalah platform pembuatan media sintetik yang digunakan untuk membuat konten video yang dihasilkan AI. Copy AI, situs web AI yang
membantu mahasiswa dalam menulis dengan lebih cepat dan efisien. ChatGPT. Dengan ChatGPT, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan, meminta saran, atau mendapatkan bantuan terkait topik yang sedang digali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ragil. Selanjutnya ada potential problem. Dependent on technology. Tergantungan kita terhadap teknologi aplikasi digital tanpa kita sadari atau tidak sudah menjadi candu yang menenggelamkan kehidupan kita sehari-hari. Kondisi kecanduan bermula dari kebiasaan mengonsumsi atau mengakses suatu produk. Dari mulai media sosial hingga belanja online. Candu terhadap teknologi dapat dianggap sebagai hal negatif. Privacy and data concern. AI dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pribadi dengan cara yang tidak etis. Hal ini mengancam privasi individu dan dapat memberikan kekuatan yang berlebihan kepada entitas yang mengendalikan data. Tantangan yang akan dihadapi dengan hadir AI. Ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegrasikan AI dalam industri kreatif. Salah satu tantangannya adalah aspek etis seputar kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI. Siapa yang memiliki hak atas karya tersebut? Apakah AI, pembuat AI, atau individu yang menggunakan AI? Selain itu, ada juga ketakutan akan kehilangan pekerjaan dalam industri kreatif akibat otomatisasi tugas-tugas rutin oleh AI. Namun, seperti dalam sejarah seni sebelumnya, industri kreatif kemungkinan akan mengalami perubahan dan adaptasi untuk menciptakan peran baru yang bekerja sama dengan AI. Kesimpulan, AI telah mengubah landscape industri kreatif dengan membawa kemajuan teknologi yang mengagumkan. Meskipun AI telah membantu dalam penciptaan karya seni dan desain, ia masih belum mampu menggantikan kreativitas dan emosi yang dihadirkan oleh seniman manusia. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai seni manusia, sehingga AI dapat menjadi alat yang berguna bagi seniman dan industri kreatif secara keseluruhan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kendala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kalian isi itu dulu. Isi apa? Ya. Anda. Baik teman-teman, untuk mengisi absen terlebih dahulu, absennya sudah dikirim melalui fitur kolom chat. Yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diapain sama dia? Nggak tahu.